Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi bersama Kryptonian Channel. Collab bareng lagi bersama founder dan ini ya, dari Crypto Watch ya, Mas Dani Taniwan. Ya. One and only Mas Halo, Dani halo. Taniwan. Ya, saya kenal Mas. Ya, sebenarnya udah lama Mas pengennya. Tapi gara-gara Iya. sempat Mas ke Bali apa nggak salah ya? Iya. Jadi nggak bisa gitu. Iya, baru sempat sekarang. Ya udah, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan, tak kenal maka kata sayang dulu, Mas. Maksudnya bisa dijelaskan dulu background-nya atau gimana? Saya background-nya ya. Saya di kripto sih udah lama sih ya. Saya pertama kali mining Bitcoin itu di 2010. Waktu itu masih awal-awal apalah ya, nggak ngerti apa tuh. Gue baca-baca ini ada yang bagus nih, ide-ide bagus, coba gue jalanin di komputer gitu. Nah, jalanin, tapi waktu itu ya belum ada marketnya gitu, belum ada harganya. Jadi saya mining sekitar pakai komputer saya itu sekitar sebulan gitu kan. Ya sekitar ada 500 BTC juga itu. Nah, jadi habis itu saya lihat ini ngapain ini kan, jalanin comment line aja, jalan sendiri gitu kan. Terus gue nggak gitu ngerti juga apa itu namanya private key lah, apa itu namanya public key, terus cara bertransaksi ya saya nggak tahu gitu kan. Jadi saya lihat jalan-jalan sebulan nggak ada gunanya, saya cari lagi news yang nggak bisa diapa-apain, ya gue delete gitu semuanya, the whole node sama gue delete semua. Waduh. Dengar. Ya, terus gimana Mas? Sorry putus. Ya habis itu saya meninggalkan, saya nggak lihat lagi Bitcoin. Jadi saya nggak lihat Bitcoin itu sampai dia hit all time high 1.000. Nah, baru itu gue lihat lagi. Habis itu kan dia dump. Dump lagi, udah gue tinggalin lagi. Ini bubble lah, ini kayak just scam lah gitulah ya kan. Habis itu 2015 gue lihat lagi gitu kan, ada newsnya lagi update. Gue lihat nggak gitu tertarik juga sampai 2016 2017. Nah baru tuh mulai lagi dia balik ke 1.000, mulai 1.500 ke atas. Nah ini kok nggak mati-mati, kayaknya dulu saya tuh nggak ada harganya loh. Ini yang kemarin udah bubble, hancur, jadi dari 1.000 jadi sampai 100 balik gitu kan. 200 balik, kayak drop 90%, 80% gitu. Terus ya akhirnya saya, ini kayaknya sesuatu yang mesti coba diseriusin gitu lah. Nah jadi saya mulai baca, mulai belajar. Nah habis itu waktu 2017 kan hype-nya mulai orang ICO ya. Biasalah. Kita, aku ya optimis juga kan. Wah ini sesuatu yang baru nih. Blockchain solve everything, ya kan. Jadi waktu itu belum Bitcoin aja gitu. Tapi benar. Saya udah, karena dia kan mainnya kan. Jadi saya itu memang lebih fokus ke Bitcoin-nya. Nah, tapi karena ada ICO lain, saya nggak tahu itu waktu itu coba-coba gitu kan. Ini idenya bagus nih, lumayan oke. Saya ikut masuk, ikut ICO, ikut ini. Terus ikut beberapa, ada yang hilang langsung websitenya seminggu kan. Tapi udah masuk. Itu bukan rakpul, itu websitenya hilang langsung. Oh iya, scammer ya. Iya, jadi dibuat website lumayan cantik, websitenya tuh bagus. Ada white paper, desainnya bagus gitu kan. Ya udah coba masukin gitu kan. Hilang, ya kan. Beberapa hilang sih. Nah, beberapa yang nggak hilang, beberapa ada sampai launching, dikasih tokennya. Nah, ada yang beberapa yang cuan kayak EOS, Tron, itu yang Verge itu juga beberapa yang saya lumayan cuan banyak juga itu dari sana itu. Itu yang lain sih nggak gitu sih ya, yang lainnya nggak gitu cuan gitu.
gitu loh. Nah, habis itu belajar, wah naik kan, euforia kan, Bitcoin sampai wah ratusan juta, sampai 200 juta, kayak saya optimis banget nih, wah lewat nih 300 juta nih kan. Lu bayangin aja saya belinya di pucuk. Ada Bitcoin yang saya beli di 298 juta. Itu yang paling tinggi di Indodax waktu itu. Yeah. Habis itu semenjak itu saya klik buy, langsung turun. Langsung nggak pernah lagi ke sana. Bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Sampai kemarin. Iya, sampai kemarin Desember. Waktu dia balik ke ini 20.000. Iya, nah, bro. jadi itulah. Jadi tapi waktu dia turun, justru saya banyak akumulasi di sana. Saya itu mulai pelajarin kan, mulai 2018 itu mulai hancur semua kan, bubble kan. Wah, itu banyak sih yang gue masih ingat NXT, Ignis. Wah, itu selesai tuh. Itu kemarin pakai iya. Itu asli itu sih. Itu habis banyak juga ya kan. Nah, dari sana mulai nih saya kan buat komunitas nih akhirnya. Sebenarnya 2017 itu CryptoOS itu udah ada. CryptoOS itu sebenarnya saya buat itu di sekitar 2017 itu di grupnya WA, WhatsApp. Jadi untuk teman-teman sendiri aja sebenarnya. Kan banyak teman yang hype juga kan, kayak ini sesuatu yang bagus juga ya, pengen invest, tapi caranya gimana gitu loh. Nah, belajarlah exchange, cara pakai wallet, cara transfer. Nah, makanya gue buat CryptoOS itu sebenarnya untuk teman-teman dekat. Nah, tapi lama-lama itu invite teman jadi banyak kan. Yeah. WhatsApp kan cuma bisa 255 maksimum gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada 2 grup gitu kan. Nah, 2 grup, wah ini makin lama nih makin banyak orang ini, gimana nih ya kan. Nah, habis itu jalan, akhirnya saya pikir kok enggak kita pindah ke Discord gitu kan. Discord bisa nampung lebih banyak gitu. Waktu itu belum gitu ke Telegram sih. Coba Discord karena Discord lebih rapi channel-channelnya gitu kan, pembahasannya gitu. Nah, habis itu baru kita pindah ke 2018, kita pindah ke Telegram. Nah, di sanalah kita baru, sebenarnya itu user banyak yang hilang juga waktu itu. Jadi dari WhatsApp ke Discord itu ke Telegram itu banyak hilang karena banyak orang yang pada saat itu juga udah bear market kan, udah hancur semua juga. Iya, benar. Orang juga udah melupakan itu. Jadi ya kita start lah dari kecil lagi CryptoOS di Telegram kan. Tapi ya kita ya bahas-bahas simple aja gitu. Kita mulai bahas tentang bear market, lu mau bahas apa gitu loh. Ya pada nyangkut semua ya kan. Kalau lu mau bahas harga pada nyangkut semua ya kan. Nyuci piring. Ya, nyuci piring. Nah, jadi di bear market itu barulah karena udah pada kena nih shitcoin ini. Belum ada shitcoin itu waktu itu. Belum ada kata shitcoin waktu itu. Masih altcoin gitu kan. Jadi ya barulah belajar detailnya, belajar blockchain-nya, semuanya. Ya saya juga banyakkan edukasi juga waktu itu 2018, 2019 gitu. Ya lama-lama baru setelah didalamin benar-benar maksud saya itu bukan menjadi maksimalis, itu bukan begitu aja jadi maksimalis, tapi karena saya juga coba untuk masuk ke altcoin lain untuk pelajarin apa sih narasi mereka, apa sih yang mereka mau buat, apa sih yang mereka mau ini semua kan, secara teknologinya saya pedalami juga gitu kan. Tapi ya setelah lama-lama wah ini sih penipuan sih, ini scam semua nih shitcoin ini, pada rent seeking semua nih. Yeah. Ya kan, pada pre-mine token. Nah itu baru mulai belajar kenapa pre-mine itu nggak bagus gitu kan. Yeah. Nah kenapa hard fork itu forking Bitcoin itu shit lah gitulah. Nah jadi altcoin itu makanya akhirnya disamarin cuma Bitcoin and shitcoin, nggak ada altcoin, because Bitcoin itu nggak ada alternatifnya. Bitcoin nothing. Iya.
Jadi ya itu baru mulai lebih ke maksinya makin lama makin tahu, Iya, makin maksi. iya benar-benar. Makin lu pelajarin makin dalam, makin lu ngerti konsep ini semua, Iya. kamu bisa jadi lebih maksi sih, gitu sih. Oh iya. Jadi itu Ya, ya. Des, Ya, jadi itu ya guys, sejarah cerita lah, sejarah. background dari Mas Dani, jadi Bitcoin Maxi ya, dan juga tentang Crypto Watch sendiri, bangun dari nol. Sempat di Discord juga ya, sempat Mas Toir kemarin sempat bilang. Sempat. Ya, sempat. Kita sempat Discord, udah itu. Tapi orang lebih susah. Mungkin nggak gitu. Waktu itu nggak orang-orang pada belum familiar sama Discord ya. Karena Ya, Discord mostly for developer atau for gamers gitu. Jadi ya. orang awam mungkin agak susah untuk ini melihat Discord karena kan dia banyak channelnya di dalam. Oh Nah, iya. jadi akhirnya ya udahlah, kita move to single page ya Telegram gitu yang bisa tampung banyak user dan ya lebih enak komunikasinya sih Ya. di sana. Jadi Crypto Watch ini selain community fokusnya ke edukasi juga ya Mas. Kemarin Mas sempat bilang Oh, juga. sebenarnya Crypto Watch itu ya kita nggak ada plan apa-apa sih. Crypto Watch is just community biasa gitu untuk just talk shit gitu lah. Ya. We learn together. Kita bahas sesuatu, kita debat ya kan. Ya, lu tahu lah Crypto Watch itu udah tempatnya berantem lah biasa lah. Tempatnya debat gitu kan. Jadi enak sih sebenarnya justru dari debat itu kita itu makin belajar. Jadi dari perspektif orang yang berbeda. Nah, kita juga sometimes mesti put ourselves in yang lain sih, posisi yang lain gitu loh, posisi yang seberang gitu kan. Kenapa sih dia debat gitu kan? Kita juga mau cari tahu kenapa menurut dia ini benar gitu kan. Menurut dia ini kayak sesuatu yang ada future-nya gitu. Sedangkan saya melihat itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi pengen tahu juga kan. Makanya saya itu selalu justru makin ada perdebatan itu kita makin belajar, kita makin research, makin kayak tahu gitu kan. Oh ya, mungkin mereka itu pemikirannya masih kemakan minyak ular misalnya. Saya sering ngomong minyak. Itu memang wah itu salut sih gue sama orang-orang yang jual shitcoin itu. Ya itu benar mereka itu ya rent seeking-nya itu panjang banget dan mereka karena mereka punya duit, karena dari ICO mereka udah punya duit. Oke, mereka itu bisa stay di sana itu ya karena dia ngomongnya research ya. Jadi ya keep on research saja gitu loh. Keep on research. Bilang ntar kita mau launch something, terus harganya naik gitu kan. Pom-pom lagi naikin harganya gitu kan. Orang optimis gitu. Nah mereka jual lagi. Jadi dan mereka kan keep on printing the token kan. Jadi mereka udah dapat pertama dari ICO itu udah banyak. Dan mereka keep on printing the coin gitu. Inflasi terus kan. Kayak Ethereum, kayak Cardano, EOS dan yang lain-lainnya. Itu kan keep on printing gitu. Nah, mereka itu justru keep on printing, buyer mereka harus tetap jualan gitu, biarpun produk akhirnya itu belum jadi gitu loh, masih cuma mimpi gitu loh, kayak delay, nah, ntar bilang mau launching, oh enggak, ntar delay dulu, oh nggak bisa delay dulu gitu kan, jadi ya mereka itu ya begitu, nah, akhirnya rent seeking terus, tapi ya kita nggak bisa salahin orang, tapi orang percaya sama mereka bahwa ya this is the future technology. Ya bagi gue sih sampah sih itu sih. Iya, itu benar. sih sumpah. Itu nggak ada yang bisa namanya future teknologi apaan itu. Iya. Ya itu tadi kita dapat penjelasan pencerahan dari Mas Dani guys mengenai rent seeking dan shitcoin ya secara general dan mengapa itu membuat Mas Dani ini sebagai Bitcoin maksimalis gitu ya. Nah mungkin kita masih ini aja dulu Mas, mungkin untuk awam aja ya. Menurut Mas sendiri Bitcoin itu apa Mas? Maksudnya untuk kalau misal Mas dikasih penjelasan untuk ini apa ke orang-orang awam atau orang-orang anak SD gitu, Bitcoin itu apa gitu? Ya kalau sebenarnya sih ya Bitcoin itu paling gampang disamain ya seperti narasinya is a digital gold kan. Kenapa dia bisa dinamain digital gold?
Ya karena dia punya karakteristik yang agak scarce gitu loh, agak limited supply gitu. Nah sebenarnya emas juga nggak limited, emas juga lu nggak tahu kan berapa ton emas di bumi ini yang cumanya kita makanya ngomongnya stock to flow ya. Stock to flow itu produksi emas itu kan fix per tahunnya segini berapa ton. Ya paling naik sedikit gitu. Jadi inflasinya itu kayak dikit. Tapi kalau misalnya kalau tiba-tiba harga emas naik, banyak miner, otomatis inflasinya naik dong. Karena banyak orang yang tambang kan, inflasinya naik. Nah, sedangkan Bitcoin beda gitu loh. Bitcoin tuh pertama, dia punya limited supply yang nggak bisa diganti lagi. 21 juta. Yep. Emas lu nggak tahu berapa ton, oke? Nah, kalau misalnya tiba-tiba harga emas naik, miner naik, otomatis inflasi naik, harga emas turun. Ya, sedangkan Bitcoin, tiba-tiba harga Bitcoin naik, demand tiba-tiba naik, supply nggak bisa naik. Tambah miner juga nggak bisa. Tetap 10 menit, every block itu 6,2, sekarang 6,25 Bitcoin. Ya, so, benar. Lu nggak bisa nambah kayak, tiba-tiba banyak terus per bloknya itu jadi 12,5 Bitcoin. Nggak bisa gitu loh. Per 10 menitnya jadi ya cumanya bisa ini aja, makin banyak miner mungkin block time-nya bisa lebih cepat sedikit jadi 9 menit gitu loh. Jadi nggak 10 menit. Ntar dua minggu lagi di-adjust balik gitu loh. Jadi Bitcoin tuh hebatnya itu ada automatic adjustment-nya. Jadi difficulty kalau adjustment. Ya banyak miner, dia akan next 2 week-nya atau 2016 blok itu dia akan perlambat gitu, akan difficulty-nya naikin jadi agak susah. Jadi tetap jadi 10 menit lagi gitu loh per bloknya. Nah, jadi ya makanya Bitcoin itu is the hardest asset in the world. Yes. Ya kan, aset tapi the hardest gitu loh, yang lu nggak bisa, lu mau sekarang lu nggak bisa dapatin secara gampang. Lu mesti pakai listrik, mesti keluarin duit, beli invest mesin, udah punya mesin, lu mesti punya listrik, ya kan? Udah punya listrik, lu mesti berkompetisi lagi di hash rate kan. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Makanya kenapa menurut saya Bitcoin itu ya sesuatu aset yang paling decentralized dan yang paling secure. Sampai hari ini 12 tahun belum ada yang pernah bisa ngambil uang Bitcoin kan? Padahal itu open. Di-hack ya? Iya. Lah, ini open system. Biasa closed system kan di-hack ya. Closed system aja selalu di-hack loh. Iya, kayak closed system itu sering jebol malahan. Ini open, kalian bisa lihat code-nya semua. Ya kan, kalian bisa cari celahnya karena dibuka kan, kalian bisa running node sendiri di rumah, install Bitcoin Core, kalian bisa opera-aprik sendiri, tapi sampai hari ini belum ada yang pernah bisa curi ke Bitcoin. Yes. Nggak ada. Ya itu berarti the greatest invention dari Bitcoin ini apa Mas? Apa difficulty adjustment-nya atau digital scarcity atau apa menurut Mas yang invention Bitcoin ini lain dari yang lain? Desentralisasi sih, desentralisasi. Ya, tapi makanya orang selalu jual project shitcoin lain, decentralized juga. Decentralized apanya? Lu pre-mine. Ya kan? Lu punya kayak Ethereum 70% lu pre-mine. Ya kan, mereka yang control the network, mereka mau ubah-ubah, mereka yang punya koinnya terbanyak. Proof of stake lagi lebih centralized lagi, karena mereka pre-mine. Lu bayangin ya, lu stake pakai sesuatu yang lu nggak ada usahanya, lu pre-mine. Iya benar. Lu pakai usaha apa? Lu buat token itu berapa juta token Ethereum? Ya kan 70% dari sekarang gue nggak tahu sih berapa sih totalnya sih. Tapi yang penting 70% itu cukup banyak dan itu pre-mine, nggak usah proof of work. Ya kan, Bitcoin itu dari hari pertama itu udah proof of work. Dari Satoshi dan beberapa Halvini dan semua itu udah proof of work gitu loh. Nggak di pre-mine, nggak keluarin dulu 21 juta itu udah ada gitu di market, nggak ada. Mulai dari 50 Bitcoin per 10 menit itu
pelan-pelan naik. Kalau Ethereum 70% dari supply sekarang udah ada langsung just. Nah, kan yang pegang Vitalik, Ethereum Foundation dan semua beberapa yang komunitas awalnya mereka lah, foundationnya lah ya kan. With consensus they all lah. Nah, jadi lu bayangin aja ya, mereka punya hold gitu banyak pre-mine, terus ganti ke proof of stake. Mereka pakai tokennya stake kan? Ya benar. Dia kan nggak pakai duit belinya. Dia kan nggak pakai listrik buatnya. Cuma enter keluar ini tokennya. Terus proof of stake kan itu mainnya ini kan kayak voting kan, siapa yang the next validator kan. Jadi lu makin banyak staker, makin banyak koin, makin banyak node, lu akan menjadi yang dipercayain, yang akan block producernya lah. Otomatis lu pegang itu pre-mine semua, lu taruh di stake. Ya milik lu juga gitu. Nah, dan kenapa bedanya altcoin sama Bitcoin tuh? Satu, Bitcoin yang paling hebat itu bukan desentralisasi aja. Monetary policy nggak pernah diubah. Lu ngerti nggak monetary policy itu apa? Monetary policy itu adalah supply 21 juta, itu tidak akan berubah. Inflasi setiap 10 menit 6,25 tidak pernah berubah. Setiap 4 tahun halving, setiap 2 minggu difficulty adjustment. Block size 1 mega tidak pernah digedein. Lu bayangin, itu sebenarnya mau digedein bisa. Ya, makanya perdebatan di 2017 namanya block war ya. Block size war itu sama Bitcoin Cash, Bitcoin SV yang mereka bilang, oh block harus gede. Ya, semakin besar blok, memang satu blok bisa banyak transaksi ya, tapi nggak ada yang pakai. 60%, 70% kalian yang memproduksi itu sekali nge-mine semua transaksi fee kasih ke kalian. Ya kan? Kalian juga udah cuan airdrop, kalian cuan transaction fee, kalian cuan semua. Jadi it's bullshit lah, itu block size gede itu bullshit banget itu, ya kan. Makanya kalau mereka itu udah nggak sanggup mau scale-nya itu pakai main block size gede. Ya Ethereum baru naikin 2 kali lipat block size-nya sekarang. Yang kemarin update yang 1559 itu, ya kan dia nggak sanggup, dia mau perbanyak supaya karena dia kan transaksinya udah kecil nih, miner udah dapat tipnya kecil, mau di-burn kan. Kalau dia nggak banyak transaksi dalam satu blok, miner mau makan apa? Ya nggak bisa kan. Otomatis digedein, jadi supaya satu transaksi itu banyak banget, satu blok itu banyak banget transaksi yang bisa diproses. Biar bisa cuan gitu loh. Tapi ya itulah. Makanya Ethereum itu itu suka Vitalik, suka foundation mereka. Oh iya, kayaknya kita ganti lah ya. Nggak gitu bagus ini ekonomiknya, kita ganti lagi monetary policy-nya, block size gedein, bentar kita bisa burn, suka dia mau burn. Coba Bitcoin bisa nggak lu mau buat? Oh Bitcoin diturunin aja jadi 20 juta. Atau setiap kali ada transaksi malahan bukan satu blok itu bukan 6,25, malahan dikecilin jadi 2,25 misalnya. Ya nggak bisa lah, suka lu. Ya makanya Bitcoin itu sebenarnya, makanya gue bilang ya, itu network efeknya udah solid banget, itu komunitasnya udah solid. Ya itu yang jalanin as a miner, holdernya, yang whale-nya semua, itu mereka udah sepakat gitu loh. Kayak oke, kita tidak akan berubah apa-apa. Ya konsensus kita tidak akan berubah apa-apa. Ya Satoshi buat apa ya? Udah kita jalanin. Bitcoin habis di 2140, ya kita ya udah tetap begitu aja. Nggak perlu fight scalability lah. Scalability sebenarnya sesuatu yang bullshit sih. Ya, aku kasih tahu kamu kenapa scalability itu adalah narasi yang bullshit. Bitcoin itu terlalu lambat, ya. Ya itu. Bitcoin itu terlalu lambat. Bitcoin itu adalah settlement network, bukan payment network, ya. Kalau mau cepat pakai GoPay, oke? Itu centralized. Makin lu centralized, makin lu cepat. Makin decentralized itu makin lambat. Nah, jadi Bitcoin itu justru kalau dia kan settlement network ya. Jadi berarti compare-nya sama siapa? Compare-nya sama bank sentral. Bank sentral, iya. Central Bank International Settlement kan, itu BIS kan. Antar negara kan. Nah, lu mau kirim dari Indonesia ke Amerika berapa lama? Itu aja gue tanya. Iya, benar. Ya, at least 3 to 5 working days. Oke, fee-nya berapa? Kalau oke lah, saya bilang nggak mau transaksi amount kecil ya. Coba transaksi 1 miliar misalnya.
atau 10 miliar. Lu kena fee-nya berapa persen? Nah, Ya, nangis lu. persenan sih, iya. Jadi Nah, mau ya kan? nggak Nah, mau. 3 sampai 5 hari, oke, fee-nya berapa persen? Itu gede. Kalau dari 1M, 10M itu gede ya. Iya. 100 juta juga lumayan gede. Nah, Bitcoin hanya butuh 30 menit. 3 Ya. konfirmasi atau sampai 6 konfirmasi, 6 konfirmasi. 30 menit. Sampai di seluruh ujung bumi di mana ada internet, ya, sampai itu mau berapa gede duitnya, mau 1 triliun, mau 10 triliun, mau 10 juta, mau 1 juta, ya kan, mau segede apa, fee-nya cuman $10. Iya, Kalau benar. lagi sepi sekarang $3, Ya, ya, $5, 50.000 kirim 1 triliun. Aduh, cobalah cari. Ada nggak, Bang? Bisa nggak? Nah, Bang nggak bisa. Makanya Bitcoin itu udah secure, final 30 menit, oke? Fee-nya kecil sampai di seluruh penjuru dunia. Ya, itu. So, ya, begitulah guys. Itu makanya, nah, satu lagi, kenapa saya bilang scalability itu bullshit. Ya. Semakin kamu percepat, itu kan ada namanya trilema ya. Lu mau blockchain jadi trilema. decentralized, ya kan, scalability sama security. Ya kan. Lu kalau mau secure, ya kan, lu mau decentralized, udah pasti lu nggak bisa speed. Lu pasti mau lambat. Ada satu komponen yang hilang. Saya mau itu justru Bitcoin itu lebih lambat lagi, difficulty-nya lebih susah lagi, ya kan? Tapi tetap aja 10 menit. How difficult juga 10 menit kan. Nah, itu secure, ya, itu secure. Itu sampai sekarang tidak ada satu negara atau company besar yang sanggup memonopoli atau 51% attack Bitcoin. Itu tidak ada. Even lu punya duit, ya, satu ya, lu punya duit sebanyak apapun, oke. Kedua, lu tidak bisa punya mesin. Mesin nggak cukup produksi untuk kamu untuk 51% attack. Bitmain itu yang jual-jual miner, ya itu nggak cukup chipnya untuk kamu beliin. Lu misalnya contohnya saya punya 10 triliun nih, saya mau beli semua mining engine Bitcoin. Saya pengen 51% Bitcoin cuma untuk double spending. Untuk apa gitu kan? Lu udah beli semua, oke? Inilah anggap oke lah. Lu bilang ke Bitmain, lu tahun ini lu nggak usah jual ke orang lain. Lu bisa buat berapa, gue beli berapa lah semuanya. Gue produksi chip, gue ajar semua, ya kan? Udah lu beli kan, udah habis nih duit nih, banyak nih, udah banyak banget duit. Terus lu mau pasang buat mining farm gede-gede kan. Terus lu pikir lagi 51%. Lu bayangin 51% power hash rate itu listrik berapa negara, bro? Lu mau ambil, bro? Mau beli. Udah itu nggak apa-apa, udah dapat listrik. Sans lu cuma 10 menit, bro. Iya, benar. Lu kalau 10 menit dan lu nggak bisa misalnya berapa blok, ya 51% mah. Lu mesti beberapa kali, lu mesti lebih panjang blok, lu mesti produce lebih panjang dari miner seluruh dunia. Ya, baru blok lu itu bisa diterima sama semua orang. Itulah the longest chain kan. Ya. Itu namanya Nakamoto consensus mechanism gitu. Ya, itu longest chain. Jadi yang longest akan itu the truth. The longest is the truth. Ya. Oke, dan semua orang harus ikut. Nah, lu bayangin ya. Itu lu cuma buat untuk mendouble spend. Itu nggak ada economic insentifnya buat kamu untuk 51% Bitcoin. Dengan duit sebanyak itu, niat sebesar itu untuk beli, untuk cari listrik, nggak ada listrik 51%, gimana coba? Iya, benar. Negara juga nggak ada pembangkit listrik yang bisa generate power untuk lu segede itu. Nggak ada. Nggak bisa gitu loh. Nah, even di Singapura juga mungkin satu Singapura matiin listrik mungkin ya. Dia gelap dulu untuk lu 51% mungkin. Nah, jadi ini bukan proof of work ini. Bitcoin itu proof of energy sebenarnya. Iya, benar. Bitcoin itu di-secure sama energy, sama thermodynamic law. Iya. Jadi makanya mereka
yang mau menjadi centralized ya gampang, mau kontrol proof of stake. Proof of stake itu central bank. Iya, benar. Sama. Ya kan? Nggak usah proof of work kan? Ya kan? Pakai staking, pakai duit yang dicetak pre-mine. Iya. Mau cetak aja, gue stake. Siapa stake lebih banyak, siapa makin power. Siapa punya duit, siapa makin power. Jadi ngapain gitu loh? Kalian di dunia Bitcoin, di dunia atau desentralisasi, tapi malahan kalian mencoba untuk centralize balik semuanya. Untuk memegang power lagi semuanya gitu loh. Jadi Bitcoin tuh memang nggak bisa ditiru sih, udah nggak bisa, udah final itu benar. Lu udah nggak bisa di copy lagi, makanya there is no alternatif lah. Lu mau compare Bitcoin itu kadang kalau aku lihat ya chat orang compare ini Bitcoin 7 transaction per second, ini ada 1.000, ada 10.000, ada ada analogi yang bus itu kalau nggak salah Mas. Iya benar. Aduh, tai kucing itu semua itu nipu aja itu mendingan gua kasih tahu lu ya, kalau lu mau buat kayak gini, memang blockchain hebat, oke? Memang solve banyak problem, tapi bukan yang kayak gitu, ya kan? Lu mau real use case itu nggak bisa. Real use case itu public blockchain tidak bisa dipakai di real use case, karena kenapa? Real company, oke, yang punya entity PT, misalnya institution atau bank atau apapun itu, atau yang berdomisili di satu negara yang punya legal tender, lu nggak bisa melakukan transaksi dengan currency lain. Oke? Jadi saya tanya, kalau event blockchain adalah public blockchain apalah ya kan, saya nggak mau sebut nama lah ya, ntar sakit hati juga orang itu kan. Yang public blockchain yang punya koinnya gitu kan. Gini lah, contohnya lah, gue buat satu blockchain, satu network yang namanya pakai koin Dani gitu kan. Saya mau suruh institution pakai, contohnya saya suruh PT apa gitu yang misalnya suruh BCA misalnya, Bang BCA pakai dong, gue punya network, tapi transaction fee-nya semua transaction-nya pakai koin Dani ya. Koin Dani itu fluktuatif, terus harganya gue nentuin sendiri, gue bilang 500 perak deh, ntar besok gue naik ular lah ya. Terserah, tapi yang penting lu beli koin saya, oke, gue suruh BCA nih, kalau lu mau pakai network saya, lu beli koin saya, lu stake koin saya, oke, atau apapun itulah, untuk transaction fee lu harus bayar pakai koin saya. Gue tanya, BI kasih nggak? Enggak lah. Ya enggak kan? Iya, benar. Bank sentral kasih nggak? Bank sentral ya pasti nggak kasih. Makanya saya bilang, real use case apaan? Iya, benar. Decentralized apaan? Lu mau suruh institution pakai sesuatu atau bank yang pakai sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Lu suruh pemerintah atau institusi pemerintah suruh pakai sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Misalnya dia buat KTP atau identity sertifikat tanah di atas Ethereum, public blockchain. Bisa. Memang bisa dibuat. Emangnya bisa mau pakai. Government mau gitu. Percaya. Makanya gue bilang itu semua minyak ular, itu bullshit semua. Itu nggak bakal ada use case itu cuman kayak mimpi-mimpi orang kayak tau nerd kan. Kita yang suka teknologi oke lah, kita coba try to push use case A, use case B, ter-DeFi, NFT, interoperable chain, apalah, itu bullshit lah semua, tai kucing. Benar. Itu akhirnya jadiannya apa sampai sekarang? Apa yang dipakai? Apa? Iya, pasti tiap cycle tuh ada hype-nya terus, Mas. Iya. Ya betul. Tapi apa yang dipakai di real world? Apa? Iya, nggak ada. Iya. Ya nggak ada. Iya. Sampah. Iya. Makanya gue bilang kayak udahlah. Maksudnya lu lihatlah Bitcoin. Mereka bilang yang paling lucu lagi, Bitcoin tuh lambat loh. Ya, Bitcoin tuh lambat. Ya kan? Mereka nggak tahu kita punya Lightning Network. Ya benar. Second layer. Not even a 1 second sampai gue kirim ke lu. Nggak sampai sedetik sampai kok. Mau di ujung dunia mana sampai kok. Lightning ya. Fee-nya bisa gratis, bisa cuma di bawah 1 satoshi, even milli satoshi. Mereka sampai ada yang routing gue bisa buat
sekali lewat node gue bisa buat di bawah 1 satoshi. Iya. Jadi 1000 kali baru dapat 1 satoshi transaction fee-nya. Lu bayangin, lu mau semurah apa lagi? Udah itu secepat apa? Makanya gue bilang itu Bitcoin is not scalable. Oh iya, ya gue bilang iya aja. Iya aja, kan? ya benar. Dia nggak tahu Sekarang second layer dia berarti. Sekarang dipakai negara as a legal tender mana siapa? Iya. Bitcoin kan? Emang shitcoin ada jadi legal tender? Iya benar. Nggak ada. Terus ada bisa bertransaksi setiap hari as a payment. Iya. Lightning Network bisa. 1 second sampai fee murah. Dan bisa itu yang mereka buat strike itu hebat banget. Itu langsung ubah bisa langsung gua kalau nggak mau pegang Bitcoin karena Bitcoin itu kalau di spend itu a bit stupid sih ya karena sesuatu yang naik harganya bisa naik terus over time. Benar. Lu spend Bitcoin it's a bit stupid gitu loh. Jadi Bitcoin itu sebenarnya untuk di hold bukan untuk di spend sih. Jadi ya kalau mau spend bisa tapi mesti cepat banget gitu loh dan spend kalau gua bisa milih gue lewat network Bitcoin Lightning tapi kalau gue mau terima as Bitcoin saya mau spekulasi bahwa oh ya Bitcoin akan naik mungkin ya saya tahu Bitcoin akan naik gitu ya udah saya boleh hold Bitcoin tapi bagi orang yang tidak percaya Bitcoin maksudnya oh udahlah saya nggak mau spekulasi saya mau bisnis nih ya bisa si user pakai Bitcoin kalau yang mau bayar itu bisa pakai Lightning Network tapi yang terimanya boleh USD langsung jadi USD di bank account. Jadi itu pemerintah mereka yang sama Strike itu yang jadi market maker-nya. Jadi mereka yang nanggung lah kalau memang tiba-tiba mereka pegang Bitcoin, harga Bitcoin turun ya udah mereka ready untuk itu gitu loh. Ya kan? Tapi kita belum sampai sana sih. Kita masih akan volatile terus. Oke. Jadi Bitcoin is not a good unit of account untuk menjadi is a good store of value ya kita udah dapat satu karakteristik. Jadi duit itu ada satu aset atau duit kita ngomong money itu punya 3 karakteristik yang mesti ada. Store of value, unit of account, is a good medium of exchange, and a good unit of account. Unit of account. Okay? A good unit of account itu harus stable. Yes. Okay? Makanya fiat currency kita kita cuma di dalam negara itu kita stabil. Rupiah hari ini 1 rupiah, besok 1 rupiah sama ya kan? Nah sama 1 Bitcoin juga 1 Bitcoin kalau memang udah jadi hyper Bitcoinization. Hyper Bitcoinization. Tapi tetap aja kan banyak yang masih di dolar, semua itu masih di dolar. Jadi Bitcoin itu masih volatile terhadap dolar, jadi it's not a good unit of account. Makanya dia nggak bisa jadi it's a good money itu enggak sih, tapi it's a good asset gitu loh. Yang bisa hedge against inflation gitu kan tujuan investasi apa sih sebenarnya? Ya hedge against inflation, hedge against fiat kan. Iya benar. Fiat yang buying power-nya every year turun 10%. Turun 5%. Ya 5, 10, ada yang 15 tergantung negara juga sih. Negara ya benar. Ya kan ada yang cetak terus yang hyperinflation yang buying power. Venezuela, Zimbabwe ya ada Amerika yang negara-negara terwala yang itu yang agak Afrika, agak Amerika Selatan tuh ya mereka itu agak hancur sih ya sebenarnya kasihan juga sih tapi ya udahlah. Nah itu menjadi problem solve that problem gitu loh. Sebenarnya kita nggak kepikiran sih, maksudnya kita orang Indonesia kita aman-aman aja hidup nyaman gitu kan rupiah tetap terhadap dolar 14.000 paling tinggi 15.000 ya kita di sana-sana tiba-tiba kalau kena kayak 98 tiba-tiba misalnya kita sekarang 14.000 jadi 60.000 gue lihat nangis nggak? Lu mau pegang rupiah? Iya. Makanya utang udah banyak kan? Iya. Nah, ya makanya menurut gua sih Bitcoin itu udah menjadi aset yang paling aman bagi gua untuk ya makanya gua 100% kan. Iya. Gua bukan as investment lagi kalau saya itu udah as udah money ya benar. Kayak tabungan saving account gua saya mau pakai saya baru cairin kalau enggak ya udah. Kalau misalnya saya dapat gaji, saya dapat income, saya tuh langsung saat itu juga convert gitu. Atau kalau misalnya ada amount gede, saya DCA. Pelan-pelan seminggu atau 2 hari sekali atau setiap hari saya bagi-bagi. Oh ini merah nih, masuk. Oh besok merah lagi masuk. Besok merah lagi masuk. Gitu aja. Itu averaging. Bitcoin itu gini ya. Bitcoin itu tidak akan pernah bisa habis duit.
Oke, nggak ada yang rugi pegang Bitcoin. Oke? Iya. Ingat, tidak ada yang rugi pegang Bitcoin kalau long term. Oke? Ya, benar. Jadi kalau kamu tidak bisa hold at least 4 tahun satu cycle, lu nggak usah main Bitcoin. Benar. Keluar aja dari Bitcoin. Oke? Jangan tiba-tiba dia turun, aduh, scam. Aduh, scam. Kalau kamu nggak bisa begitu, udah jangan main Bitcoin. Bitcoin itu mesti at least 1 cycle, 2 cycle. Ya, benar. Oke, makanya kenapa institution masuk, karena biarpun Bitcoin bear market tahun depan, dia drop 80%, nggak apa-apa. Ya. Karena kalau lu dihitung 1 cycle, dan pas bull marketnya dari all time low ke bull marketnya, itu selalu nggak ada ruginya. Dia akan, biarpun lu break di pucuk, dia akan lewatin pucuk lagi gitu. Ya, benar. Jadi, kalau lu 4 tahun, lu nggak akan bisa habis duit. Makanya setelah kita pelajarin Bitcoin, cycle Bitcoin, ya akhirnya ya saya decide untuk 100%. Tapi jangan ikutin ya. Iya, benar. Kalau juga sih Mas, udah all in juga kok. Iya. Iya, nggak ada fase berbagai lagi. Ya, itu ada fasenya. Sebenarnya fase paling enak untuk all in itu bear market. Benar. Pada saat itu deep market hancur-hancuran, orang pada sell kayak gila gitu, minus 80%. Itulah signal kamu untuk masuk all in everything lah. Lu bisa jual apa lah semua lah. Itu makanya gue nggak pegang aset apapun, apa emas itu, apa saham, nggak ada itu, tai kucing. Iya, benar. Nggak ada aset lain, apa properti juga nggak ada gunanya itu. Nggak ada. Sama aja. Lu invest sesuatu yang tiba-tiba lu butuh duit, lu mau keluar, gue tanya lu punya tanah, lu punya properti, ya, lu tiba-tiba butuh 1 M, lu mau jual jam 3 pagi, lu bisa jual nggak? Gue tanya. Nggak liquid, nggak liquid. Nggak bisa. Dan belum tentu harganya naik. Kalau itu tempatnya nggak develop, nggak rame. Iya. Nah, itu, ya kan? Makanya kalau gue bilang aset yang paling sekarang, ya orang kan selalu debat kan. Oh, properti itu skar juga, tanah itu skar. Iya. Karena bumi tidak tambah besar. Iya. Oke. Ya, bumi mungkin tambah kecil ada karena ini ya, global warming, air semakin naik, tanah semakin dikit kan. Ya itu dikit lah, itu dikit. Tapi, benar. Tapi itu nggak bisa menjadi perdebatan bahwa tanah itu scarce. Nggak selalu begitu. Dan tanah itu nggak selalu naik dan nggak selalu bisa direkayasa kan, ada reklamasi juga kan. Iya. Jadi ya makanya lu mau bandingin apa? Aset emas ya nggak mungkin, nggak bisa. Properti nggak bisa. Saham apalagi nggak bisa. Altcoin sampah, prime semua. Fiat lu pegang mati, dicetak terus ya kan. Covid cetak gila-gilaan ya kan. Kuantitatif easing, helikopter money dibagi ke Amerika, dibagi. Satu rumah dapat 1.200, dapat 600 lagi gitu, cetak terus. Free money stimulus ya. Kan? Too big to fail company, kita bail out, bank sentral beli ya kan, semuanya dibeli sama BlackRock. Akhirnya BlackRock juga owned by Fed ya kan, semua ya mereka gitu kan. Terus nggak cukup lagi, beli lagi gitu kan. Akhirnya apa? Semua di-own sama mereka juga, dimonopoli sama mereka gitu. Karena mereka apa? In God we trust di USD kan. Ya udah kita percaya sama Tuhan, kita cetak terus kan dari cetak langit terus. Iya benar. Kan? Ya kan? Kalau Bitcoin verify ya, not trust ya, mantap, trustless. Lu nggak bisa. Iya. Gue tanya lu mau cetak dari langit dari apa? Iya, memang bisa. Dia fiat from nothing, tapi nggak from nothing, from proof of energy. Benar. Proof of work, proof of energy, thermodynamic law. Terus lu mau compare sama Pep, kan kemarin pas ngomong sama BI kan, BI bilang Bitcoin kan fiat juga, from nothing, from thin air. Oh salah Pak, kalau from thin air kamu salah Pak. Ada proof of work-nya, perlu energi, perlu duit untuk beli mesinnya dulu, perlu duit untuk bayar listriknya, ya kan? Kalau fiat, enter, Fed bilang enter, selesai, keluar. Tinggal klik aja udah selesai. Iya. Atau sama sih Ethereum juga kayak gitu, Ethereum kan?
Tapi Iya. aku anehnya Ethereum tuh lolos ini sama SEC. Apa sekuritas security? Belum. Oh, belum. Belum. Nah, Oh, makanya yang ini ya, kali ini kan Gary ya, Gensler Gary itu Gensler. dia ngerti banget what is security and what is Bitcoin kan. Nah, Ya. makanya SRP sekarang lagi dihajar itu. Dia cetak terus seenak jidatnya, dia print jual. Tahu apa yang ditulis sama fungsi dari perusahaannya? Jual token, jual koin. Iya, benar. Waduh. Cetak Kasian. jual. Ada yang beli karena banyak army yang tolol gitu loh, ya kan? Iya, benar. Oh, XRP to the moon, ya kan? 589. Iya. Aduh, itu otaknya taruh di mana? Coba kalian itu dicetak terus seenak jidat dia tuh, tinggal print gitu, kalian beli gitu. Itu aset, investasi. Oke lah kalau gini loh. Gue nggak masalah bagi orang yang mau trading atau mau cari cuan dari altcoin atau shitcoin, I'm fine. Oke? Yeah. Oke. Itu pinternya kamu. Yeah. In the right timing, oh ini bear market, saya coba lah ya, judi, ya kan? Yeah. Judi dong. Benar. Dong, saya beli nih. Kira-kira ini 10 shitcoin atau 100 shitcoin, kayaknya ini ada masa depan. Ya salah satu kena gue cuan, ya udah, lu beli aja 100 semua shitcoin. Ya kan, lihat cycle berikutnya. Kalau itu 100-100-nya nggak balik, jadi abu lu. Ya kan? Jadi abu dong. Yeah. Ya kan? Nah, kalau ada yang kena satu, ya lu kalau bisa tutup yang 99 tadi yang loss, ya nggak apa gitu loh. Yang satu itu bisa go 1000 kali lipat gitu misalnya kan. Iya. Ya, kalau lu bisa pinter hitungan, yang lu bisa dapat jackpot satu koin itu bisa nembak, ya lu kaya gitu kan. Nah, makanya gue bilang atau trading harian lah, ya kan, apalagi di bull market kayak gitu, kalau mereka pintar-pintar marketing, pintar buat news, pom-pom, ya lu kalau udah cuan exit. Gitu loh. Jangan aku mau hold. Itu pengkultus ada, aduh. Itu hold 10 tahun jadi abu. Ya, benar. Banyak tuh 2018 punya shitcoin tuh nggak balik loh. Selesai loh. Sekali banyak sampai hari ini udah, ya kan, sampai hari ini satu circle lagi. Ya yang berani, yang punya network efek gede, komunitas gede, army gede, duit gede, liquidity gede, bisa lah. Ethereum, ya kan? Ethereum, Cardano, BNB, ya. Itu yang punya, ya yang punya 1-2 lah, ya kan? Iya, benar, ngopom terus. STZ, ya kan, kita bakar, ya kan, kita burn lagi. Iya. Bakar aja terus, ya kan, bakar aja sampai habis semua akhirnya. Ya, sampai bilang ultrasound money, Mas. Apa? Ultrasound money. Gini loh. Gue tanya lu ya. Itu tidak, kenapa saya bilang kalau lu bilang ultrasound money, pertama, oke, lu mesti jadi balik lagi store of value. Iya. Ethereum is not even a good store of value juga. Iya. Pertama, nggak ada scarnya, bukan hard money, ya kan, unlimited supply, monetary policy ganti terus, ubah-ubah terus, ya kan, store of value gagal, oke? Medium exchange, oke lah, lebih cepat dikit lah dari Bitcoin 13 transaction per second, oke lah. Transaction fee jadi anjing. Iya. Banyak tembak, harga naik juga kan, jadi anjing, mati, ya kan? Not a good medium of exchange juga, gitu kan? Unit of account, lebih nggak jelas. Lu utility atau investment sekarang? Utility itu harus, if you say you are network token, you are utility. You serve the utility of the network. Itu harus murah, harus stabil. Nah, kalau sesuatu barang yang harganya bisa naik terus, lu mau pakai nggak? Gue mendingan invest. Benar. Hold kan? Iya. Contohnya ya, admin gini, pakai OVO atau Grab atau GoPay, oke? Setiap kali kamu pakai GoPay kena 1.500 atau 3.000. Oke? Ya. Anggap aja itu koin. Anggap aja itu token ya. Oke. As transaction fee, oke?
Hari ini oke lah 3.000 perak saya bayar GoPay 3.000 perak. Ya. Karena GoPay koinnya itu seharga 3.000 perak hari ini. Tiba-tiba besok saya mau pesan makanan, GoPay-nya naik. GoPay harga koin Togopay-nya naik. Transaction fee-nya jadi 40.000. Terus lu mau beli makanan yang 30.000, make sense nggak? Enggak sih. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Unit of account nggak dapat. Iya benar. Oke, store of value dapat karena dia naik nilainya. Oke, utility-nya dapat. Utility nggak dapat. Iya, kalau volatile, orang nggak bisa mau bertransaksi pakai network itu susah. Gas fee, karena setiap bukan gas fee aja, gas fee udah volatile nih. Oke? Iya, benar. Gas fee volatile. Harganya sendiri, value-nya sendiri volatile juga. Benar. Iya. Oke? Contohnya nih, lu harus beli makanan di GoPay pakai GoPay Coin. Oke, transaction fee bisa murah. Tapi harga makanan, harga yang lu masuk, hari ini gue top up 1 juta, sejuta nih, saya mau beli makanan nih, tapi koin gue harganya turun, 1 juta jadi 500.000. Lu mau nggak taruh koin di sana? Lu mau beli makanan pakai itu nggak? Taruh di sana nggak? Itulah. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya gue bilang, use case dari blockchain yang entar paling dipakai semua orang, ya, itu central bank digital currency. Ya, digital CBDC, rupiah, digital yuan, digital dollar. Itu serve the use case. Nah, ntar kalau misalnya lu mau buat kayak DeFi, mau non-custodial wallet, atau lu mau buat sesuatu di apps di atas, bisa. Di atas CBDC punya network. Stabil. Transaction fee, setiap kali transaksi 500 perak. Lu pakai nggak? Pakai dong. Whatever you do 500 perak lu pakai kan? Kan nggak bisa naik. Besok nggak bisa jadi 5.000 atau 50.000. Dia tetap 500. Flat rate. 500 perak apapun yang lu buat. Nah itu baru bisa jadi money dan menjadi utility yang bagus. Itulah use case dari blockchain yang dipakai. Tapi makanya gue bilang, blockchain itu adalah database yang terdistributed. Okay? Decentralized atau centralized doesn't matter. Oke? Yang penting no single point of failure. Oke? Nah, udah itu bisa ada smart contract-nya dan ini dan itu. Oke? Nah, itu akan banyak dipakai, use case malahan banyak dipakai di private blockchain, di konsorsium, sesama bank. Oke? Sesama bank buat trade finance, bank garanti, terus sesama logistik buat tracking barang, sesama logistik company ya. Jadi kalau mereka ekspor impor atau apa, atau kontainer atau apa, atau pengiriman barang, ya bisa. Lu connect semua orang di satu konsorsium, semua logistik kayak asosiasi logistik itu pakai satu blockchain. Asosiasi perbankan pakai satu blockchain. Ya kan? Mereka yang sendiri-sendiri. Inner circle mereka dan aplikasi yang bangun di atas inner circle mereka punya network. Jadi mereka bisa buat app atau apapun yang connect ke network mereka sendiri. Ya, central bank pasti akan connect ke semua bank. Ya, jadi node-nya validatornya akan di semua bank. Jadi nggak ada satu orang validator. Jadi lebih secure dibanding centralized yang biasa, lebih open, lebih inilah ya, lebih terjaga dan nggak usah ada settlement lagi. Itu udah real time settlement. Udah finality. Nah, itulah blockchain. Public blockchain itu bullshit semua. Itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi nggak usah lah jualan-jualan kayak, oh ya kita decentralized terus ada foundernya, ada Iya, ngerti. Aduh, kacau ya Bapak. Gua nggak usah ngomong nama ya di sini ya. Iya, tahu sama-sama tahu lah. Kita itu decentralized, ya kita mendevelop. Ya lu yang develop, lu gimana decentralized? Orang lu yang buat, lu yang update pun nggak pernah. Lu yang jalanin, lu yang buat use case, semua lu. So nggak ada, minyak ular. Minyak ular lah, bullshit lah. Real use case nggak ada. Akhirnya apa? Buat rent seeking terus.
another coin, create another token, untuk dijadiin use case buat swap, ya kan? DeFi, ntar mereka ikut entah ada apa yield farming, ya kan? Itu semua blockchain itu sama, itu bullshitnya sama. Dia same bullshit, just mengcopy aja kayak ya udah sini ada, kita punya mungkin lebih cepat dari Ethereum ya, oke lah. Ya kan, narasinya itu ntar dulu bilang kita lebih cepat dari Ethereum waktu 2018, 2019. Kita lebih murah dari Ethereum. Oke. Udah nggak ada yang pakai nih. Ya memang cepat karena nggak ada yang pakai gitu loh. Benar. Apa? Hantu di dalam. Murah karena nggak ada yang pakai. Oke. Nah, habis nggak ada yang pakai, mereka narasinya baru lagi yang banyak kayak seperti Matic kan dulu kan, seperti yang dulu lah. Gue nggak mau ngomong lagi yang lain lah ya. Yang paling banyak itu bacotnya itu ya Matic dulu. Ya kan? Benar. Nah, habis itu dia bilang, we are second layer atau sidechain. Semua cari kawan gitu loh kan. Ethereum benar, rent seeker. Network-nya gede kan. Liquidity-nya gede. Jadi komunitas Ethereum itu lebih gimana ya gue bilang ya, lebih pinter untuk cari narasi. Iya, cari narasi pinter tuh. Pinter untuk cari scam ya, the mother of scam ya kan, the mother of shitcoin kan. Ya pasti pinter lah ya kan. Buat apalah itulah ya kan, narasi baru lah. Nah habis itu ya mereka lihat, chain mereka kosong, nggak ada yang pakai gitu loh. Biarpun transaksi murah bisa 1000 TPS, sampah hantu yang pakai gitu kan. Benar. Akhirnya apa? Rebrand, sidechain, buat bridge ke Ethereum. Semua minta kawan. Interoperability. Kita bisa sekarang tokennya di Ethereum bisa pindah ke kita gitu kan. Kita buat kontraknya sama ya, salah satu BSC gitu kan. Exact copy exactly Ethereum 1.0 diubah konsensusnya jadi proof of stake authority. Udah jalanin sendiri. Malah lebih parah yang BSC itu validatornya berapa? Cuma 6 node validator. Cuma mereka sendiri lah, cuma dia aja lah gitu lah. Kita juga nggak tahu di belakang kan. Cuma dia namanya, lu bisa nggak jadi validator? Nggak bisa. Nggak bisa. Lu nggak bisa jadi validator. Namanya kalau decentralized kan harusnya open source ya. Bisa dong. Bisa. Nah, itu udah yang paling parah. Udah itu nggak apa-apa. Bisa maintenance bro. Itu yang paling sayang. Bisa rollback transaction bisa. Iya. Itu suka kepala jidat. Terus ada yang tanya ke gue kan, itu teman gue ada invest loh, dia bilang ada itu apa namanya kek dia bilang ya kan, pancake dia bilang aman nggak dia bilang, tanya gue aman nggak, aman maksud kamu aman apanya? Aman maksudnya aman ya, duitnya nggak bisa hilang, duitnya nggak bisa hilang. Kalau tiba-tiba si CZ matiin blockchainnya, hilang dia. Hilang lah. Terus lu gimana? Ya hilang. Itu jadi asap gitu loh. Jadi abu. Kayak lu jadi tai, memang udah langsung jadi tai gitu. Iya, jadi enggak, itu apa yang lu aman dari apa? Orang itu semua itu ke invest, pikirnya blockchain udah pasti aman. Mereka nggak tahu blockchain itu yang kayak mereka tuh bisa di rollback, bisa di freeze, bisa dimatiin, terus suka-suka bisa di 51 kan, ya banyak lah maintenance ya kan. Mereka nggak pikirin itu, mereka nggak tahu. Hanya Bitcoin yang nggak bisa kayak gitu loh. Nggak bisa. Monetary policy nggak bisa diubah, nggak bisa suka-suka diganti. Nggak bisa dimatiin, nggak bisa di 51%. Gue tanya lu, orang bilang, oh ya shitcoin gini. Gue challenge lu, berani nggak lu taruh 1 M di shitcoin? Berani nggak? Nggak berani ya gue. Aduh. Jual rumah, semua harta lu 100%, lu convert ke shitcoin, lu berani nggak? Ke Doge lah. Gue tantang lu, berani nggak? Nggak berani. 100% loh ya, bukan kayak cuma taruh 500.000, sampah 500.000.
Gue nggak mau dengar cerita kayak gitu. Ah iya, gue main Sitcoin, gue berani di sini 500.000. Apaan 500.000? Sitcoin. Coba lu taruh the whole of your wealth. Semua lu punya uang, semua the whole bank account. Oke. Kalau nggak ada 1 M nggak apa-apa. Lu kalau misalnya ada 100 juta, 200 juta, udah 200 juta itu 100%. Lu berani nggak taruh semua di Sitcoin? Gue challenge lu, lalu berani nggak? Kayak kucing. Ya kan? Nggak ada yang. Nah kalau Bitcoin, gue berani bro. Lu mau 10 M, semua harta gue masukin satu, gue berani. Michael Saylor berapa billion bro dia masukin. Tesla berapa billion bro dia masukin. Sitcoin nggak ada yang berani masukin bro. Suka-suka dia ubah inflasi, suka-suka dia monetary policy, suka dia ubah. Cetak besok, cetak lagi, pre-mine lagi, proof of stake, pre-mine lagi besok. Mereka yang kontrol, mereka yang re-op. USDT bisa di freeze. Coba. Apaan tuh? Apaan decentralized? Decentralized apanya sih? Makanya mereka nggak ngerti decentralized itu apa gitu loh. Mungkin banyak orang yang pegang server itu udah namanya decentralized. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Memang betul decentralized as architectural. Iya. Tapi by politically lu centralized. Iya, gitu benar. aja. Ya kan, decentralized lu mesti dibagiin. Orang nggak ngerti, orang pikir decentralized satu. Ada namanya architectural decentralized, politically decentralized, logically decentralized. Monetar centralized, gitu. Nah, itu lu udah centralized semua. Yang cumanya yang lu decentralized itu, cuma node lu dipisah. Oh ya, node-nya bisa ngakak lagi. Tahu node-nya taruh di mana? Di mana? Tahu Ethereum node taruh di mana nggak? Lu coba lu buka how to install Ethereum node. Oke, apa yang diajarin semua? AWS, bro. Amazon Web Service. Yes. Aduh. Oke. Amazon Web Service. Oke. Ya, gue nggak mau tahu Sitcoin lain, sama juga semua di AWS. Oke. Iya, benar. Semua. Nah, terus taruh cari tahu lah kalau Ethereum itu ada Infura namanya. Semua itu lu mau deploy, semua itu lewat Infura, ya kan? Infura mati, banyak Web3 yang hilang, banyak token yang hilang, banyak wallet yang nggak bisa pakai. Infura sekali mati, ya kan? Decentralize apanya? Itulah. Kalau jalannya di AWS, oke? Jadi udah itu yang Sitcoin itu, ya. Kalau kalian mau trading, silakan kalian trading, tapi jangan kalian jualan minyak ularnya. Gitu. Benar. Iya kan? Gue fine aja. Itu yang ngambil adopsi Bitcoin itu mas sebenarnya. Enggak, gue tidak akan pernah ada masalah atau mau debat ataupun marah ataupun apa sama orang yang cuman hanya trading Sitcoin, nggak apa-apa. Lu mau trading, lu bisa cuan, lu pintar, just go ahead. Lu bisa cuan lebih banyak Bitcoin, lebih banyak Sitcoin untuk beli Bitcoin, go ahead. Itu pintar-pintar lu. Oke. Tapi menurut Maxi, menurut yang lain-lain yang punya pengalaman, juga kita punya pengalaman dari pakai Bitcoin, beli altcoin, terus mau cuan balik ke Bitcoin lebih banyak, itu kayaknya 99% mati sih, 1% aja yang selamat yang bisa nambahin Bitcoin. 99-nya out semua, bye semua, selesai. Lu nggak bisa punya, lu main sama orang yang punya token, pre-mine token, dia tinggal ngedam kalian, dia ambil Bitcoin kalian, selesai kalian. Ya kan? Jadi ya udahlah. Ya kalau lu hoki silakan, nggak apa-apa. Dan yang gua nggak bisa terima itu adalah orang yang jualan Sitcoin. Iya, makanya. Itulah. We are decentralized. Decentralized pala lu, tidak lu. Transaksi fee kita murah. Lebih cepat dari Bitcoin. Lu berarti lu nggak ngerti blockchain, lu nggak ngerti Bitcoin. Benar. Oke. Makanya kalian tuh selalu Sitcoin tuh selalu ya. Kalau memang kalian tuh udah berbeda, kalian jangan selalu ngambil Bitcoin itu menjadi barang jualan kalian. Oh ya, selalu ya, Sitcoin tuh ya semua kalian punya, lu lihat ya, mereka punya white paper, mereka punya presentasi jualan, itu selalu ngomong Bitcoin dulu. Iya, benar. Oke, habis ngomong Bitcoin, bilang koin mereka lebih cepat, lebih ini, bisa seperti kayak Bitcoin, lebih canggih, ada smart contract, bisa ini sama itu. Bullshit. Iya.
Ya, jadi itu udah jualan yang jadi akhirnya kayak dia itu mau nyamain dia sama Bitcoin, orang udah jelas-jelas beda. Iya, beda ya. Lu udah jelas-jelas centralized, lu udah jelas-jelas pre-mine. Iya. Ya kan? Lu mau disamain sama Bitcoin nggak bisa, karakter beda total, nggak bisa. Iya. Bukan. Bitcoin tuh lawannya, kalau Bitcoin tuh lawannya central bank, iya. Bitcoin tuh bukan kripto. Iya, orang benar. bilang kripto itu ya aset koin. Bitcoin itu Bitcoin bukan kripto. Benar. Karena Bitcoin itu bukan kategori kripto yang kayak kalian pikirin, bukan. Itu. Oh, itulah. Aduh, jadi panjang bener ya jelasin shitcoin apa. Sebenarnya banyak aku nanya ini udah. Nggak apa-apa. Udah sejam. Iya, ntar apa? Aku kadang kalau konten panjang tuh mas, apa takut kepanjangan kan. Jadi orang nggak ini nontonnya. Cuman ada tetap aku ada nanya lah ini. Tadi. Pak Tu aja. Iya benar-benar. Di Pak Tu. Nah. Coba tanya apa? Iya, ini sih ada yang nanya di grup tadi kan. Di grup ini apa? Kan kita udah tahu mas bullish case dari Bitcoin. Nah bearish case-nya gimana mas? Maksudnya kalau misal Bitcoin implode atau gimana itu menurut mas apa yang bikin apa quantum computing apa? Iya. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Ya gue kasih tahu lu yang masalah quantum computing ya. Yeah. Quantum computing ya itu masih errornya masih tinggi, oke? Jadi error correction-nya itu masih tinggi ya. Enggak gampang untuk nge-brute force 2.256. Oke. Yeah. 256 bit private key. Yeah. Oke. Itu is kind of impossible untuk di brute force. Itu nggak akan mungkin. Lu Yeah. tahu sebanyak apa? Nolnya sebanyak apa possibility? Bukan 1/10, bukan 1/100.000, bukan 1/10⁻77 nolnya. Yeah. Lu tahu nggak 77 nol itu anggapannya itu apa? Pasir di seluruh dunia juga nggak sebanyak itu. Pasir ya. Kalau mau hitungin pasir, tanah di seluruh dunia nggak sebanyak itu. 10⁻77 itu adalah sebanyak atom yang ada di semua universe kita, bukan di bumi ya. Di universe, the entire universe, oke, galaksi universe semua. Small atom itu sekitar itulah. 10⁻77. Jadi untuk membrute force 10⁻77 private key itu lu butuh at least the whole power of satu tenaga surya, satu matahari atau lebih dari satu matahari yang besar, oke? Jadi bintang yang besar, ya matahari kan bintang kan kalau di ya. Nah jadi itu mesti punya power itu. Lu punya nggak power sebanyak itu untuk nge-brute force? Iya, benar. 10⁻77 private key nggak akan bisa itu bullshit tuh quantum computing kalau lu bisa nge-brute force 256 nggak ada itu. Itu bukan 256 aja. Tahu nggak private key jadi public key atau lu mau ngederive dari balikin antara public key jadi itu nggak bisa, itu single encryption. Jadi lu tahu address, lu nggak bisa balikin, lu bisa tahu nggak bisa, itu one way. Iya benar. SHA itu one way. Jadi lu nggak bisa dari ini, lu nggak bisa predik apa sih inputnya, itu nggak akan bisa. Sampai kiamat pun, sampai apapun jadinya itu nggak akan bisa. Jadi FAT untuk Bitcoin itu diulang-ulang sih pakainya. Kalau nggak FAT quantum, kalau nggak FAT energy, ya kan? Oh, Bitcoin itu nggak green, ya kan? Kalau nggak ntar FAT China ban. China ban, kalau nggak regulate. Gue kasih tahu lu ya, nggak ada regulator yang bisa ban Bitcoin. Yang ban Bitcoin itu adalah regulator yang bego. Benar. Oke? Gue kasih tahu ya, kalau misalnya ada yang nonton di sini regulator ya, jangan coba-coba ya. Kalian mau sok ngomong, oh kita mau ban Bitcoin, itu langsung bertanda kamu itu bodoh. Regulator itu don't have any idea of what is Bitcoin, asal ngomong, kita mau ban Bitcoin. Ban apa? Pakai apa?
Amerika aja nggak bisa loh ban Bitcoin. Nggak ada orang yang bisa ban Bitcoin loh. Nggak ada. Nah kayak Cina, ban Bitcoin bisa. Betul, miningnya ditutup sama dia. Yang jalanin mining gua hajar semua. Ya, game teori pasti ada negara yang mau nerima kan? Iya. Gua tanya lu, Bitcoin tetap jalan nggak di Cina? Orang bisa hold Bitcoin nggak? Tetap bisa. Masih. Iya. Malahan dulu ada satu negara, Nigeria kalau nggak salah, Afrika ya. Benar. Yang ngomong ban Bitcoin, akhirnya apa? Buka kembali, mengembrace Bitcoin dia. Karena dia ban Bitcoin. India juga sama, ban Bitcoin. Dia malahan ngeban. Kamu malahan enggak bisa nge-track transaksi semua. Mending kamu regulated exchange. Semua keluar masuk, money laundry lu bisa nge-track. Karena lu KYC. Tiba-tiba lu matiin exchange, lu hilangin ini exchange semua. Lu nggak boleh jalannya exchange, nggak boleh tukar ke bank. Orang P2P cash ke Bitcoin, mati lu carinya. Lu mau kontrol dari mana? Lebih gila lagi P2P, lu lebih nggak bisa kontrol lagi. Makanya itu kalau yang ngomong, ada negara yang sok pinter, ya sok hebat. Oh iya kita mau ban Bitcoin. Itu sih, itu gue langsung ketawa kalau lihat media kayak gitu. Gue langsung kayak mau mampus lah itu ketawanya. Itu bodoh banget tuh negara itu. Iya nggak bisa. Ya tapi gini. Ya FAT mungkin nggak terjadi sama kita yang maksimalis. Kita udah tahu. Kita udah counter semua FAT. Kita udah tahu. Kita udah berapa tahun kayak ada ratusan ribuan FAT yang udah pernah ada. Oke. Kita udah tahu cara counternya. Itu udah dipakai berulang-ulang. Oke. Tapi orang baru. Oke. Orang baru ya mungkin dia baru masuk ke kripto, masuk ke Bitcoin. Terus tiba-tiba dia baca news itu apalagi news lokal ya, itu tai semua itu. Itu ngefatnya. Itu CNBC paling pinter lah itulah. CNBC itu paling ngefat itu. Kalau media itu CNBC paling. Gua ngomong nama aja biar mampus aja sana. Ya memang sampah gitu loh. Ya memang ya semua CNBC lokal atau internasional atau manapun itu mereka ngambil newsnya itu. Mereka tuh sama gitu loh. Ngefatnya tuh mereka pakai news ngefat. Itu source-nya sama, yang bayarinnya sama gitu loh kan. Dan tulisnya tuh sampah banget, nggak ada artinya itu. Tulisnya tuh kayak asal tulis, asal kayak Bitcoin ini akan hilang. Ya Bitcoin ini akan di-ban. Bitcoin ini akan apalah itulah. Itu semua tuh udah males gue. Makanya gue nggak pernah baca newsnya. Benar. Gue nggak pernah baca even crypto news. Ya, even Bitcoin News itu saya biasa baca Bitcoin Magazine itu dia lebih edukatif. Jadi, analisa riset Bitcoin, dia lebih ke analisa, riset, talk about the FAT, analisa FAT gimana. Terus mereka talk the progress ke depannya kayak Taproot, bahas Taproot, Snort Signature, on-chain analysis, ya kan. Nah, itu lebih bermutu dibanding lu baca news yang bukan dari Bitcoin sendiri, apalagi yang shitcoin. Gue udah malas. Itu udah macam betul aja, itu udah pom-pom. Wah kita benar. Ntar, udahlah kalau shitcoin gue udah baca dari 2017, jadi gue udah males kayak gitu. Jadi nggak news itu, apalagi media tidak pernah mempengaruhi kita punya investment, apalagi Maxi ya kita nggak usah baca ya, nggak butuh baca news sama sekali ya. Gue kasih tahu kalian ya, yang penting kita ngerti Bitcoin itu sesecure apa. Oke. Bitcoin itu tidak bisa dihack. Oke. Bitcoin itu langka, monetary policy-nya tidak bisa diubah, paling decentralized. Udah, lu nggak usah pinter-pinter lah, sok-sok technical analysis, trading, nggak usah. Bitcoin itu adalah investasi yang paling gampang. Benar. Tutup mata, beli aja. Put it 4-8 tahun atau 10 tahun, udah. Itu CAGR, ya, Compound Annual Growth Rate. Itu 100, itu kalau dipukul rata itu sekitar 150% per tahun. Oke. Untuk 10 tahun CAGR itu 150% per tahun. Gua tanya lu, oke, ini gua challenge nih, kalau ya dari pemirsa lah, siapa lah. Ada nggak investment ya yang kasih lu 150% per tahun? Gak ada. Selain scam ya, selain money game ya. Iya. Gak ada lah. Setahun lo, constantly lo dalam 10 tahun 150%. Ya udah, pasti nggak ada.
Udah pasti nggak ada. Even emas aja nggak bisa. Ya emas 10 tahun minus 17%. Yang udah masuk setahun belakangan minus 17%, yang year to date hari ini. Yang udah invest 10 tahun minus 3%. Lu bayangin. Nah ini gue mau kasih kalian buka your mind ya, yang orang yang masih kolot, yang masih gold ya. Gue kasih tahu lu ya. Gold, even dia stable, oke lah dia. Bagus gold minus 3%. Oke? Anggaplah 1.700 dulu 10 tahun yang lalu 1.700, sekarang 1.700 juga, atau 1.680. 3% berapa ya? 3% berarti sekitar kurang 1.600 lah. 1.600 ya, benar. atau 1.000 enggak. 3% itu 1.600-an ya? Iya. Betul ya, 10% 100 ya 3 ya. Hari itulah ya, benar. 1.600-an, 3% itulah. Gue tanya lu ya, even 0%, oke? 1.700 10 tahun yang lalu sama $1.700 sekarang sama nggak value-nya? Beda inflasi ya. Yeah. Bukan, nggak inflasi, 1.700-nya itu buying power-nya udah beda. Ya, buying power aja, iya. 10 tahun yang lalu, oke, kita ngomong lah 2008, 1.700 itu bisa beli 4 iPhone. 4 sampai 5 iPhone. Oke? 4 sampai 5 iPhone. 1.700. Sekarang satu iPhone 1.700, bro. 25 juta. 25 juta, bro. iPhone. Dulu 5 iPhone, oke? Ya, 1.700 5 iPhone. Sekarang satu iPhone. Jadi gue tanya, invest emas itu hedge against inflation nggak? Enggak lah. Ya enggak lah. Iya. Ya enggak lah. Makanya 1.700 lu stable, memang stabil. 1.700, 10 tahun lagi 1.700. Tapi purchasing power lu turun, bego. Iya, benar. Itulah. Goldbucks tuh banyak. Kalau orang yang invest emas, itu gue ketawain, otak lu di mana, bro? Iya, benar. Lu taruh di mana? Ngomongnya invest apaan? Setahun naik berapa, bro? 10 tahun naik berapa? Kalau invest ya. Oke lah, kalau safe haven, safe apaan? Lu 10 tahun itu value-nya berkurang. Iya, benar. Rupiahnya sama. USD-nya sama terhadap 1 kilonya, 1 gramnya. Tapi lu ingat, CPI, itu rupiah lu itu tidak berharga. Iya, betul. Benar. CPI-nya nggak sama lagi. Iya, benar. Aduh. Itu makanya. Nggak ada lah kalau udah ngomong investment saving udah paling safe. Ya, Bitcoin tuh can save your asset through time and space. Time and space ya. Iya, benar. Ya. Emas nggak bisa through space loh. Nggak bisa. Bisa nggak tiba-tiba, lu gini ya, gue punya nih 100 kilo emas, atau 500 kilo emas, atau berapa kilo emas. Tiba-tiba nih negara, gue bukan ngomong Indonesia lah, anggap gue di mana, tiba-tiba konflik ini negara, pecah, perang, lu mau lari ke Afghanistan nih, kemarin nih. Lu mau pindah nih, mau lari, mau ke negara sebelah, atau lu mau tiba-tiba masuk pesawat, yang penting gue pergi aja lah. Lu bisa nggak angkat emas lu itu? Iya, benar. 100 kilo. Lu angkat itu semua. Lu antara di tengah jalan lu dirampok rame-rame, oke? Atau lu nggak sanggup angkat itu untuk jalan kaki ke perbatasan, terus lu lewatin itu di sana. Terus lu dirampok di sananya lagi. Nggak bisa. Kalau Bitcoin tuh bisa. Gue mau Bitcoin tuh selalu sama aku. Gue pegang private key, gue pegang wallet. Brand wallet ya? Dia ikutin wallet. Ya, brand wallet. Ya kan? Gue mau sampai ke negara mana, aset gue ikut. Gue punya 10 M. Ya, gue punya 100 M aset rupiah. Gue ke Amerika sekarang, 100 M itu ikut aku ke Amerika. Gue mau beli Tesla di sana, gue nggak usah lewat bank. Betul nggak? Gue nggak usah suruh bank transfer dari Indonesia, transfer Amerika, ubah ke dolar, nggak usah. Tesla langsung terima kok Bitcoin. Gue beli tuh pakai Bitcoin. Terus ada yang tahu? Perlu lewat siapa? Perlu permisi sama siapa? Saya mau beli Tesla di Amerika.
Nggak ada, government nggak tahu, bank nggak tahu, semua nggak tahu. Yang penting gue udah punya Tesla di Amerika. Gue udah pindah domisili ke Amerika gitu loh. Benar. Gue udah lari ke Amerika, gue nggak usah pusing-pusing. Gue mesti jualin ini, gue mesti jualin itu. Terus ada emas, gue mesti angkat emas gue ke sana. Atau gue mau pindahin transfer. Nggak usah, Bitcoin itu selalu untuk saya. Hari ini terjadi apa-apa, gue langsung ke airport. Nggak usah pikirin pakai otak. Gue langsung ke airport, langsung terbang Amerika. Gue aman, bro. Gue sampai Amerika, udah gue jualin Bitcoin jadi USD, gue hidup di sana, beli rumah, sewa apartemen, mau apa, terserah lah. Bisa. Nah, aset lain enggak bisa. Apalagi properti, tiba-tiba perang negara. Ya, perang dunia. Rumah lu mau jual kemana? Rumah lu, tanah lu mau jual ke siapa? Coba kalau lagi konflik. Gak ada yang mau ya, langsung goes to zero value. Terus lu mau lari, lu gak ada duit lu semua di tanah. Semua mampus lah, sertifikat tanah lu jadi kertas aja, bro. Lu makan aja itu kertas. Iya, benar. Kayak kucing itu kertas. Wah, enggak lah, itulah makanya udahlah, Bitcoin itu udah the best asset lah yang gak pernah akan ada lagi the next berapa 100 tahun mungkin ke depannya. Ya itu tadi ini ya guys, mengenai Bitcoin bearish case ternyata bisa didebunk semua gitu ya. Dan sekarang aku mau nanya ini lagi Mas, tentang adopsi di Indonesia. Tadi kan Mas sempat bilang ngobrol sama BI gitu ya. Nah menurut Mas susah nggak sih? Nggak bakal ya? Nggak bakal, karena gini loh, negara yang punya legal tender sendiri nggak mungkin dia mau buat competition currency di negara dia. Even USD aja nggak bisa. Dulu bisa loh, Indonesia itu kayak di plaza-plaza itu atau di Indonesia itu beli sesuatu itu, gue lupa berapa tahun yang lalu ya tuh ya. Kayak dulu tuh bisa pakai USD, kita bisa bertransaksi, even di toko aja boleh tulis ini 1.700 USD. Gue paling ingat tuh waktu di Plaza Indonesia untuk beli itu gue barang branded itu dalam bentuk USD kalau gue nggak salah. Dulu boleh. Nah setelah itu nggak boleh lagi terima USD, semua harus dalam bentuk rupiah, legal tender rupiah. Apapun, merchant apapun yang terima currency lain itu pidana, mutlak pidana dari BI. Selesai loh. Jadi itu jangan harap Bitcoin atau shitcoin apapun lo itu, ya apa token apapun lo itu bisa jadi legal tender atau pembayaran di negara ini. Lo itu halusinasi. Lu halu, bro. Tapi kalau kemarin aku ada meeting sama Bapepti ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Kebetulan ada meeting sama Bapepti, terus ada yang ngomong nih, siapa gue lupa, ada dari representatif siapa tuh, ada yang ngomong, Pak kalau bisa Bitcoin sama kripto itu dijadiin payment dong. Gue nggak tahu otaknya itu taruh di mana dijadiin payment. Lu Bapepti, lu minta Bapepti nggak ada, bukan ranahnya. Nggak ada urusan ya? Bapepti itu cuma perdagangan kripto komoditas ya. Jadi itu dia cuma punya hak sampai itu aja perdagangannya, jadi dia regulated perdagangannya. Pembayaran, lu ngomongnya jangan sama Bapepti, lu ngomongnya sama BI. Iya. Lu bisa lu bisa lebih hebat dari bank sentral nggak? Lu punya kuasa lebih hebat dari bank sentral nggak? Nggak mungkin bank sentral mau meng-approve atau memakai sesuatu barang yang tidak bisa dikontrol dia. Bisa kontrol, namanya udah bank sentral, bukan bank disentral. Iya. Iya kan? Lu jangan suruh pakai kripto. Itu nggak mungkin bisa. Jadi jangan mimpi, oh ya suatu saat kripto bisa jadi pembayaran. Pembayaran jidat lu yang bisa. Ya Bitcoin aja yang satu yang sempat bisa. Itu pun di negara yang tidak punya legal tender. El Salvador. Dan banyak di Amerika Selatan dan Afrika itu yang tidak punya mata uang sendiri. Nah, mereka biasanya pakai USD. Nah, tapi mereka boleh buat legal tender sendiri atau mereka boleh pilih legal tender orang lain. Nah, akhirnya makanya El Salvador dia bisa pakai Bitcoin as legal tender kedua. Dan dia mau jadiin pertama terserah dia atau USD pertama terserah dia. Itu negara dia. Dia berhak. Nah, tapi kalau yang udah punya legal tender, nggak mungkin lah lu tiba-tiba masukin currency kedua jadi pembayaran legal. Dari mana coba itu rumusnya? Coba lu tanya aja Gubernur BI mau nggak?
Nggak bisa ya. Kalau bank sentralnya beli Bitcoin sebagai reserve, sebagai aset, sebagai kayak Michael Saylor gitu. Itu mungkin kedepannya mungkin banyak negara yang mulai udah tahu bahwa itu sesuatu yang scar ya. Jadi mereka tuh mau menjadi hedge against inflation juga, karena mereka dulu kan Amerika itu back by gold ya. Banyak itu juga negara itu bank sentral back by gold. Reserve-nya tapi bukan one on one. Mungkin mereka masih ada back by gold tapi tidak one on one. Benar. Kalau dulu kan memang one on one. Nah, di Amerika sampai tahun 1971, nah akhirnya Nixon bilang udah nggak lagi. Semenjak itulah fiat jadi fiat currency. Ya. Itulah fiat currency. Kata fiat itu ada gitu loh. Di 1971 dolar itu bukan back by gold lagi, langsung fiat by thin air. Bitcoin ya. Suka dia cetak aja inflasi aja. Nah, tapi kalau misalnya negara yang mau kuat, misalnya negara mata uangnya boleh, mata uangnya bisa di back by emas. Bukan emas, back by Bitcoin yang lebih scar lagi daripada emas gitu. Yang value-nya lebih tinggi, lebih naik. Itu backers yang paling bagus sebenarnya. Jadi ya kalau bisa itu fiat itu bisa lah jadi reserve currency ya. Kita ngomongnya reserve currency kalau itu bukan hedge against inflation lagi. If Bitcoin become a reserve currency itu possible. Nah, negara-negara yang mungkin duitnya hyperinflation itu mungkin bisa. Ya. Nah, tapi ya untuk mencapai itu ya lu bayangin aja ya, Bitcoin store of value ya, untuk menjadi medium of exchange, unit of account ya, itu mesti baru bisa menjadi ya kalau lu udah jadi store of value, lu udah bisa jadi lu bisa hedge against inflation sama reserve currency. Ya, karena lu store of value yang baik gitu loh. Ya lu bisa medium of exchange juga kan. Nah, unit of account mungkin ntar sampai udah cukup market cap kita udah mungkin setara emas atau di atas emas. Mungkin volatility kita nggak tinggi lagi, mungkin akan kayak emas lah, akan cuma dikit aja geraknya. Ya, grafiknya kan kayak plateau gitu kan, pas udah hyper-Bitcoinization. Naik terus gini. Iya. Itu sih. Itu end game dari Bitcoin ya, Mas? Hyper-Bitcoinization kan? Ya, unit of account. Setelah lu mencapai unit of account, itu hyper-Bitcoinization. Itu berarti udah sebagai itu udah lengkap semua. Berarti udah menjadi hedge of inflation, udah menjadi reserve currency di bank sentral. Oke? Itu udah menjadi unit of account. Artinya unit of account gini. Nilai barang itu udah di pricing-nya pakai BTC, pakai Satoshi. Ya, benar. Itu berarti udah jadi unit of account. Jadi kalau belum ada nilai barang atau nilai apapun komoditas di dunia ini yang pricing-nya pakai Bitcoin atau Satoshi, itu belum unit of account. Itu masih jauh. Unit of account itu masih jauh lah kalau gue bilang ya. Tapi kita punya progres yang cepat gara-gara negara udah mencoba mengimplementasikan use case-nya udah ada. Ya, sama kayak awal-awal internet lah. Iya, benar. Ya. Dan nggak mungkin gini loh, nggak mungkin shitcoin mereka pakai. Kalau mereka mau pakai, mendingan mereka buat CBDC sendiri daripada mereka pakai shitcoin. Karena udah beda, sama-sama inflasi, sama-sama fiat. Iya. Oke, pre-mine lagi lebih parah. Fiat juga pre-mine ya, langsung cetak, langsung kasih. Fiat juga pre-mine, shitcoin juga pre-mine. Sama-sama nggak ada cap-nya, sama-sama unlimited supply. Oke, sama-sama suka-suka mereka cetak aja. Sama-sama pakai staking. Oke. Nah, daripada dia pakai shitcoin jadi legal tender, mending dia pakai dia pakai blockchain, teknologi, bisa smart contract everything, udah jadi digital currency dia sendiri, udah. Ngapain? Dia pakai. Nah, kalau dia mau jadi reserve currency, fiat-nya itu di hedge, di back, ya bisa pakai Bitcoin. Nggak mungkin fiat di back sama shitcoin. Fiat gimana mau di fiat sama fiat mau back apaan? Nggak bisa. Ya itu. Ya udah, makanya itu orang nggak ngerti. Makanya kita tahu semakin detail, kita pikir semakin panjang, semakin jauh. Ya shitcoin itu just useless gitu loh. It's useless piece of shit. Oh ya, mereka pakai apa konsensus? POS ya. Proof of stake. Piece of shit. Piece of shit. Piece of shit.
Kayak expose di akhir. Aduh, itulah Ya, emang. Ya, jadi ya itu tadi mengenai adopsi ya guys. Realistis saja di Indonesia mungkin agak susah gitu ya. Terus ini Mas, sebelum penutup nih ada pertanyaan terakhir nih. Menurut Mas di uh, sekarang nih cycle-nya di kayak mana ya? Maksudnya ini kan price prediction kan, orang nggak tahu bull market kali ini ini sampai prediksi. kapan. Nah ya, ada yang nganggap ini super cycle lah, ada yang nganggap ini stock to flow lah, ada yang nganggap lengthening cycle lah. Nah, Mas posisi Mas di mana sekarang di sini? Sebenarnya nggak ada yang tahu gitu loh. Ya benar. Maksudnya dari Mas saja, dari perspektif Mas saja. Ya. Pastinya ya. Setiap cycle itu berbeda, oke? Tapi Benar. 2 cycle belakangan itu sama, oke? Jadi kita nggak bisa mengikuti cycle sebelumnya. Ya mungkin ada orang yang if cycle repeat ya, if cycle repeat berarti kita akan all time high, kita akan jatuh 80% lagi, oke? Dan kita akan bear market 3 tahun, tahun keempat kita akan bull market lagi. Di 2025 kita akan bull market lagi. Tapi saya rasa kali ini bukan begitu. Saya rasa, my opinion ya. Iya benar ini. Kali ini bukan begitu. Karena kenapa? Sebelum ini, oke, itu nggak ada institution, oke. Narasi digital goal-nya juga nggak dapat, oke. Semua institusi tidak percaya. Oke, semua perbankan tidak percaya. 2017 JP Morgan bilang it's a scam, it's a fraud. Oke. 2021 dia punya high network customer-nya bisa simpan Bitcoin. Dia mau jadi custody Bitcoin. Oke. Itu udah beda. Lu lihat ya. Jadi mereka itu mencoba untuk mematikan Bitcoin, nggak mati-mati. 12 tahun mencoba mematikan Bitcoin, makin kuat. Makin susah. Mereka telat di dalam. Nah, mereka itu baru mencoba untuk masuk lah sekarang. Gimana caranya untuk membuat FUD sebanyak-banyaknya untuk nge-drag down Bitcoin. Ya, jadi lu lihat ya, Bitcoin itu hancur, naik lagi lebih tinggi, hancur lagi, naik lagi lebih tinggi. All time high baru terus kan, every cycle. Rupanya kali ini udah lengkap nih, udah 2 kali ya, udah mau ketiga kali ya. Itu cycle-nya udah mau lengkap. Jadi cycle lengkap itu berarti dia nggak bubble. Dia bukan bubble. Dia bukan kayak tulip mania atau apapun ceritanya lah, Goras atau apapun yang tidak balik lagi. Bitcoin itu balik dan lebih tinggi lagi. Jadi dia complete the cycle. Jadi akhirnya mereka kayak nggak bisa kayak ignore lagi lah, nggak bisa ignore. Oh, this is something serious, okay? And more people come in, ya market yang menentuin kan. Anything itu market yang nentuin, okay? Market nentuin, akhirnya institution mau masuk. Dia lihat, waduh, institution yang awal-awal masuk, oke lah, Michael Saylor, Tesla aman, oke. Yang lain-lain kayak BlackRock yang besar ya mungkin mereka udah ada tapi dikit ya. Rothschild atau private banking lain, JP Morgan, Goldman Sachs ya, government ya, negara atau apa. 60.000. Nah, kali ini mereka menjadi orang bego. Biasa mereka paling pintar. Mereka yang duluan kayak saham ya kan. Oh, mereka yang dump ke kalian ya kan. Mampuslah kalian matilah, ambil saham. Kalian gua exit gitu kan. Atau mereka jual sesuatu yang ya mereka pre-mine atau mereka pre-make lah ya. Tapi kali ini satu aset yang dia pengen banget, tapi dia nggak bisa kontrol harganya, dia nggak bisa bikin, dia harus beli dari market. Nah, beli, tapi dia belinya di pucuk. udah pucuk nih. Dia pengen masuk, tapi harga udah di pucuk. Jadi gimana nih? Ya karena mereka punya influence gede ya, negara lah, bank sentral lah, government. Ya udahlah, ayolah kita buat FUD lah rame-rame, koordinasi FUD lah, sana band sini band, ya energy FUD, semua FUD yang pernah dipakai Bitcoin dikeluarin semua, diterek turun, oke, diturunin dari 65.000
wah paling mentok 28. 28. Oh, itu banyak tuh, berapa persen tuh ya ditarik tuh 55%, ya. Itu udah ditarik, udah di sebanyak-banyaknya dari US Treasury, mau dari Fed, mau dari siapa apapun, cuma 28.000 sanggupnya. Iya, Ya. benar. Jadi, ya itu, kalau kalian gini loh, kalau kalian nggak masuk lagi, ya, gini loh, institution government kalau udah masuk, harga kalau mereka udah profit, udah lepas, kalian yang didam sama mereka. Benar. Oke? Okay? Jadi mereka itu jadi orang pintar, selalu mau jadi orang pintar, mereka nggak mau jadi orang bodoh punya. Oke? Okay? Ya. Kalau kalian ketinggalan, kalian nggak ada power untuk drag down. Ya. Contohnya, kalian ketinggalan beli di 8.000. Ya. Oke? Okay? Setan yang bisa bawa ke 8.000. Gue tanya dulu. Government ini udah FAT setai-tainya, udah gila banget lah itu FAT-nya, udah kayak buat lu takut lah. Bitcoin gini-gini lah, di ban lah, Cina apalah ceritanya lah ya. Semua yang bisa dipakai, mereka pakai selama berapa bulan dipakai untuk ngedam kalian, membuat kalian setakut-takutnya. Oke? Okay? Masa sanggup 28.000 aja? Itu udah full power loh. Iya, benar. Terus dibeli sama mereka, terus dibeli sama Michael Saylor, beberapa institusi udah mulai masuk juga, ya kan, beberapa negara juga udah mulai masuk. Itu mereka udah masuk, oke? Okay? Itu udah FAT mati-matian, udah all power yang dipakai dari 60.000 di drag sampai 28.000. Iya. Terus lu mau nunggu di 8.000? Mau pakai apa? Itu si nenek kemarin itu. Pakai santet? Nggak pakai santet? Gitu. Kasih 8.000. Siapa yang mau santet jadi 8.000? Nggak bisa. Lu once kita retail ketinggalan, selamanya ketinggalan. Ketinggalan, dia benar. Udah lu nggak usah mimpi. 8.000 itu udah. Realized price Bitcoin itu udah 20.000. Realized price loh. Lu bayangin ya. Gue kasih tahu lu, bear market itu, ya kalau benar-benar di bear market, ya, itu cuma pernah cross realized price itu cuma bentar doang. Terus balik. Oke, realized price ya. Setiap kali realized price itu naik terus itu. Ya, floor-nya naik terus. Sekarang kita ada di realized price 20.400 hari ini, detik ini. Oke. Kalaupun bear market, ya, kalaupun bear banget, kalaupun lu lihat dari semua data Bitcoin 12 tahun, oke, itu berarti paling bisa mentok itu 20.000 atau 19.000 atau 18.000, itu pun pasti udah langsung balik, itu pun kayaknya nggak mungkin. Apalagi kita di bull trend kali ini, oke? 8.000, woi, otak lu taruh di mana 8.000? Aduh. Lu nggak sekalian ngomong aja 800? Itulah. Nggak, gini loh. Lu kalau lu udah pikirnya udah nggak logikal, lu sekalian ngomong $8 atau 0. Bitcoin going to zero. Ya? Fucking zero. Oke? Okay? Makin dia zero, makin dia tinggi, mampus kau sana. Ya kan? Itu ada siapa namanya yang ngomong Bitcoin goes to zero tuh, yang dan pena itu nggak jelas itu. Nah itu semua ekonomis itu sampah lah, ya kan. Nuria Rubini lah. Tapi mesti ada oposisi. Nggak ada satu barang yang tidak ada oposisinya gitu. Benar. Free market kita harus ada Peter Schiff, oke? Kita harus ada Nuria Rubini, oke? Kita harus ada Dan Pena. So keep the market balance, ya. Market itu kan supply and demand. Benar. Jadi kok semua orang bullish, itu udah hati-hati itu. Semua orang bullish, gue juga nggak mau, bro. Gue juga nggak bisa DCA, bro. Nggak untung lagi, bro. Dulu gue DCA itu 80 juta itu paling enak. 50 juta enak, 60 juta DCA paling enak. Sekarang DCA 700 juta gue DCA, 600 juta gue DCA, 800 juta gue DCA. Aduh, sampah lah, mahal kali ya Bitcoin. Itulah. Tapi ya kita long term ya. Bitcoin itu bukan pakai blockchain teknologi, salah.
Bitcoin itu pakai NGU teknologi. NGU Numbers teknologi. go Number up go up. teknologi. Iya. Iya. Itulah. Ya, terus ini Mas ada lagi yang nanya tadi di grup gitu ya. Kalau misal ada Black Swan event kayak misal internet semua di dunia mati gitu. Nah, terus menurut Mas Bitcoin ini gimana nasibnya? Kalau internet mati, itu kemarin gue ngomong ke BI itu, bisa Pak kalau mau ban Bitcoin itu, ya udah potong aja internetnya. Satu Indonesia dimatiin internetnya. Berarti kita nggak bisa bertransaksi Bitcoin. Tapi nggak bisa WhatsApp juga. Nggak bisa semuanya juga. Ya, benar. Jadi internet dimatiin, mobile data dimatiin. Kalian nggak usah chatting, ya udah Bitcoin juga hilang gitu loh. Jadi Bitcoin tuh nggak bisa hilang satu, kecuali kita kena EMP shockwave, boom, hilang semua listrik, ya kan? Internet hilang semua atau perang, satu dunia hilang. Tapi gini, Bitcoin tuh ada satelitnya loh sekarang, cover 5 benua loh. Oh, Blockstream ya, dari Blockstream ya? Ya. Jadi ada di satelit, node kita full node itu ada 5 di satelit. Oke, kita bisa tembak pakai parabol Astro. Kemarin mereka ada itu caranya, tutorialnya. Kalian pakai parabol yang dulu itu kayak TV apa itu, kayak First Media gitu, yang parabol kecilnya itu. Nah, terus di-connect ke receiver-nya itu, ya udah, kamu bisa bertransaksi kripto tanpa internet, tanpa line, oke? Ya, satu benar. dari satelit. Kedua, off-chain-nya itu bisa dari radio network. Mereka lagi buat namanya kemarin ada project mesh apa ya, log mesh atau gua lupa itu. Ada namanya, jadi mereka itu pakai alat, itu ada radio signal, itu bisa mereka buat mesh network itu pakai radio signal itu 8 km. Jadi gini, kalau kita banyak pakai itu, berarti di radius 8 km itu kita bisa bertransaksi, kita bisa kayak berkoneksi gitu, bisa jam terus sampai satu node yang tembak ke atas gitu, ke satelit. Nah, terus satu lagi, kita sekarang Lightning Network sama Blue Wallet ya, kalau nggak salah Blue Wallet salah satu yang bisa buat offline transaction ya, off-chain, offline ya, benar-benar offline itu pakai air gap. Namanya air gap. Scan QR offline ya, Wi-Fi lu matiin, semua lu matiin, Bitcoin bertukar tempat. Iya. Bertukar address. Kalau tukeran private key bisa nggak Mas? Nggak bisa. Tukeran private key nggak bisa ya? Waduh. Nggak bisa. Iya. Jadi dari satu address ke address bisa offline. Jadi namanya air gap. Oh iya, benar. Ya, tanpa masuk ke blockchain. Iya, benar. Jadi itu ya, kalau misal nggak ada internet melalui satelit gitu ya, jadi ya bisa. Ya, dan sebenarnya ya, yang lebih canggih dari Sitcoin itu CBDC Cina, Yuan. Ya. Ya, digital yuan itu bisa offline transaction. Jadi mereka pikirin, kalau tiba-tiba terjadi bencana alam di satu daerah, internet putus, terus gimana bertransaksi sampai recover up-nya? Ya, lu bisa offline transaction, kayak air gap juga, atau NFT to NFC, yes. Waduh. Itu tanpa harus connect ke server, harus berbicara ke server atau update dari blockchain tersebut, lu bisa memindahin aset. Itu sinting sih itu sih. Ya Bitcoin bisa juga air gap. Iya, waduh. Sitcoin good luck ya. Ya itulah, agak jelas kalau Sitcoin ya. Ya udah, mungkin banyak sebenarnya sih Mas, masih boleh ditanya, cuman kayak udah sejam lebih, ini udah sejam setengah gini. Jadi mungkin next time aja lah, mungkin pas udah hype lagi Bitcoinnya part 2 gitu ya. Maksudnya udah Bitcoin 100K lah, part 2 ya lah. Kita live lagi, 100K kita live lagi. Oke Mas. Ya udah, mungkin itu aja Mas. Thank you Mas udah main di Cryptonian Channel. Makasih banyak atas waktunya. Nanti saya share ya guys mengenai CryptoWatch ID dan komunitas dari CryptoWatch ID yang sekarang udah mulai udah 4.000 ya Mas members ya. Udah mulai banyak lah udah. Sebenarnya kita nggak ngejar rame-rame, nggak ada gunanya sih.
Iya, Kita kan benar. nggak berbayar juga, tapi Organik ya. ya ya kita ya kalau kalian mau belajar, mau debat, ya silakan gitu loh. Kayak kita open to anything. Ya, Ya. ya itu. Jadi nanti saya bakal share di link deskripsi mengenai CryptoWatch. Ya udah guys, mungkin itu aja. Stay tune in the next part 2 aja ya guys.